Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita membaca bagian firman yang akan kita renungkan pada hari perdana atau hari pertama di tahun baru 2022 ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di sorga, kami memuji-muji Engkau yang telah berkenan kepada kami semuanya memasuki tahun yang baru. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, bahkan pertolongan dan kekuatan daripadamu, sehingga semuanya ini boleh kami alami. Dengan rasa gembira, kami akan membaca firman Tuhan sebagai cahaya yang akan menerangi langkah kami di tahun yang baru ini, paling tidak pada fase awal ketika kami akan memikirkan hal-hal yang baik dan tepat untuk kami wujudkan sebagai respon kami terhadap kasih setia Tuhan yang telah membukakan waktu bagi kami. Tuhan, tolonglah kami semuanya, kiranya urapan Roh Kudus-Mu akan membuat kami mampu mengerti kehendak Tuhan dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai 46. Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar
ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Pertama-tama saya menyapa kita semua dimanapun berada, Shalom, dan mengucapkan selamat tahun baru. Saudara-saudara, kita bersyukur tadi malam dengan sikap yang penuh harapan, bahkan juga dengan sikap yang penuh permohonan, kita bersekutu, beribadah, dan Tuhan berkenan atas kita, terutama kita sebagai jemaat GKI Sarua Indah memasuki tahun yang baru. Saudara-saudara, Tuhan sudah membentangkan waktu ini untuk kita olah, untuk kita isi, untuk kita pakai sebagai suatu cara dalam kesaksian kita sebagai orang-orang beriman. Seorang pangeran berjalan-jalan di suatu dusun, lalu kemudian dia melintasi sebuah kawasan dan dia berjumpa dengan seorang miskin. Dia ibah lalu mengeluarkan dari kantongnya segepok uang dan menyerahkan itu. Melalui pengawalnya menyerahkan uang itu. Uang yang terdiri dari koin-koin emas kepada orang miskin itu. Lalu dia berlalu. Orang miskin itu sungguh sangat bahagia. Karena dia merasa itu adalah pemberian istimewa. Oleh karenanya dia sangat-sangat mengingat kebaikan sang pangeran, merawat pemberian pangeran itu. Dia menyimpannya karena itu adalah sebuah hadiah yang harus dikenang kapanpun. Bukan orang sembarang yang memberikan, itu pemberian raja. Beberapa waktu kemudian, sang pangeran datang lagi ke kawasan itu. Dia melintasi di jalur yang sama dan berjumpa dengan orang miskin tadi. Lalu dia bertanya, "Bapak, mana koin-koin emas yang saya serahkan dulu?" Lalu dengan gembira dia mengatakan, "Masih saya simpan tuanku, saya merawatnya, saya memeliharanya." Lalu pangeran mengatakan, "Ambil koin itu dan kembalikan kepadaku. Ternyata kamu tidak menggunakannya untuk tujuan supaya engkau keluar dari kemiskinanmu. Harusnya engkau berdayakan, harusnya engkau olah. Ternyata tidak, jadi ambil kembali, saya ambil kembali karena kamu rupanya tidak mengolahnya." Saudara-saudara, tahun baru, waktu yang sudah dibentangkan oleh Tuhan ini adalah koin emas bagi kita. Jadi jangan sampai kita seperti si miskin tadi karena merasa senang lalu kemudian berpikir ini harus saya jaga, ini harus saya rawat, ini harus saya jadikan sebuah pemberian yang istimewa tanpa melakukan apa-apa terhadap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu salah. Jadi saya kira kita harus berkembang. Kalau waktu diberikan Tuhan ada tujuan supaya kita maju, ada maksud Tuhan supaya kita berkembang. Nah, karenanya mungkin saya ingin ceritakan ya, ada seorang bapak, dia angkatan laut, lalu dia punya prinsip ketika saya berdiskusi, dia punya prinsip begitu, "Pak, saya punya prinsip itu kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak?" Makanya dia termasuk berhasil karena dia selalu belajar. Orang lain bisa, saya harus bisa. Yang kedua, saudara-saudara, yang dia lakukan adalah apa yang saya pegang itu harus jadi uang. Jadi saya pegang pensil harus jadi uang. Saya pegang daun itu harus jadi uang. Dan memang dia berhasil. Setelah dia pensiun dia punya usaha. Sampai sekarang dia berhasil. Ya, dia menikmati usaha-usahanya. Ada banyak usahanya, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga dia mengatakan begini, waktu itu adalah hal berharga yang diberikan oleh Tuhan dan kita tidak bisa berkembang tanpa waktu. Karenanya dia sangat menghargai waktu ya.
Kalau kita rapat, dia itu selalu mengatakan langsung kepada pokok, ngobrolnya nanti aja. Karena dia sering melihat kalau kita rapat, yang embel-embelnya itu paling banyak dibahas, poinnya malah tidak terlalu disoroti. Dia mengatakan harus to the point. A, B, C, D, habis itu selesai, putuskan, baru kita ngobrol. Wah, saya mengambil 3 aspek itu dari beliau dan saya sungguh sangat terkesan ya dengan prinsip dia. Dia mengatakan, ya, kalau orang lain bisa, mengapa saya tidak? Kemudian apa yang ada pada saya, maka itu harus diberdayakan. Kalau bisa datang mendatangkan uang. Saya bilang asal jangan pakai prinsip itu sama istri bapak ya. Kalau pegang istri bapak karena dia ada di tangan bapak lalu kemudian harus diuangkan, bahaya itu Pak. Oh, dibilang tidak, itu lain. Yang ketiga, dia sangat menghargai waktu karena waktu itu adalah jalan bagi kita untuk berkembang. Saya kira saya perlu menyampaikan itu saudara-saudara supaya kita tidak menyia-nyiakan koin-koin emas yang Tuhan berikan, termasuk waktu yang sudah kita masuki ini sebagai pemberian Tuhan kepada kita umatnya. Jadi saya berharap di sini kita akan berkata, saya akan berkembang, saya akan siap untuk maju, dan saya harus melakukan apa yang penting dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, tema hari ini adalah Yesus, Allah yang menghiraukan, Allah yang peduli. Saudara-saudara, sebelum saya membahas perikop tadi, saya kira di dalam Alkitab, dalam pengamatan saya ada 3 bagian. Ada 3 bagian perikop atau firman Tuhan yang menohok jiwa kepercayaan kita, yang menohok keimanan kita. Yang pertama, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi, bukan orang yang selalu bicara tentang Tuhan, yang selalu menyebut nama Tuhan, yang masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu lanjutan daripada perikop itu mengatakan bahwa ada beberapa orang yang datang kepadanya, Tuhan, kami sudah berbuat demi namamu, atas namamu. Kami sudah mengajarkan nasihat-nasihatmu dalam namamu. Bahkan kami melakukan mujizat-mujizat dalam namamu. Tapi Yesus mengatakan, Yesus dalam perikop itu mengatakan, dengan terbuka, dengan jujur aku harus berkata, I don't know you, saya tidak kenal kamu. Jadi saudara-saudara, ini kayak menemplak ya, jiwa kepercayaan kita, menohok keimanan kita. Belum tentu orang yang kemudian fasih berkata-kata tentang Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, akan masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa di sorga. Hanya mereka yang melakukan firman Tuhan. Soal melakukan firman Tuhan, dasarnya adalah penuh ketulusan, penuh pengabdian, penuh keikhlasan, tanpa menuntut, tanpa meminta. Apa yang dia lakukan seperti Paulus. Paulus mengatakan, apakah upahku? Sebenarnya kalau mengikuti dagingku, upahku banyak dan aku berhak mendapatkannya. Tapi aku tidak berpikir dari kedaginganku. Karena itu kalau orang bertanya, apakah upahku? Upahku ialah aku dapat memberitakan Injil, itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah upahku. Itu luar biasa. Tulus tanpa meminta, tanpa menuntut. Kalau ini yang menjadi prinsip kita, saya kira gereja kita akan maju. Saudara-saudara, bagian yang kedua yang saya sebut sebagai Injil atau firman Tuhan yang menohok keimanan kita adalah dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya, pasal yang sama dari pembacaan tadi, tapi ayat 1 sampai 13 yang berbicara mengenai perempuan-perempuan bijaksana dan perempuan-perempuan bodoh. Jadi singkat cerita, ada sekelompok perempuan, kemudian yang satu disebut bijak, yang kedua disebut bodoh. Yang bijak ini mereka punya persiapan minyak ketika mau menyambut mempelai laki-laki akan datang ke mereka. Ketika mereka menanti, mereka tertidur, lalu saatnya pengantin laki-laki datang, mereka dibangunkan, dan perempuan-perempuan bijaksana itu masih kedapatan sedia, pelitanya menyala.
lalu mereka bisa menyambut sang mempelai. Perempuan-perempuan bodoh ketika mereka bangun, lampunya padam. Mereka meminta minyak kepada perempuan bijaksana, tapi mereka mengatakan, tidak mungkin karena kalau kami berikan, lampu kami akan padam. Lalu mereka disuruh untuk pergi ke kampung mencari minyak. Tapi ketika mereka pergi, mempelai sudah masuk ke ruangan perjamuan, lalu perempuan-perempuan bodoh itu akan datang, mereka tidak diperkenankan lagi untuk masuk. Artinya saudara-saudara, kalau kita tidak siap dalam berkomitmen, kalau kita tidak siap dalam menjalankan kehidupan iman kita, jangan sampai nanti kita kedapatan seperti kelompok perempuan bodoh. Kita terlena, kita lalu kedapatan tidak siap dalam menyambut sang mempelai. Yang ketiga, bacaan yang menohok keimanan kita adalah bacaan kita yang tadi saya bacakan. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Mengenai kedatangan Yesus, dikatakan pada waktu nanti dia akan datang, ya bersama malaikat-malaikat, dia akan bersemayam di tahtanya. Lalu saudara-saudara, secara cepat saya gambarkan, dia akan memisahkan seorang demi seorang seperti gembala, memisahkan ternak-ternaknya, domba dan kambing. Maka dia akan mengumpulkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Lalu dia akan berkata kepada domba-domba di sebelah kanan, diberkatilah kamu yang dikasihi oleh Tuhan. Masuklah ke dalam kemuliaan Bapakku, kehidupan yang penuh kekudusan, sebagaimana disediakan sebelum dunia dijadikan. Lalu Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku dalam penjara, kamu melayani aku. Sebagaimana dirinci tadi. Mereka mengatakan, bila mana atau kapan kami melihat Tuhan lapar, haus dan seterusnya, lalu kami melakukan itu. Yesus menegaskan, apa saja yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Lalu kepada orang-orang yang di sebelah kiri, kelompok kambing, dia mengatakan, enyahlah, maka karena ketika aku lapar dan seterusnya, kamu tidak melayani aku. Mereka mengajukan pertanyaan yang sama. Bila mana kami melihat Tuhan lapar dan seterusnya, lalu kami tidak melakukannya. Tuhan mengatakan kepada mereka, apa saja yang kamu tidak lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untukku. Saudara-saudara, 3 perikop itu, kalau kita renungkan, harus membuat kita sadar dan bertobat. Perikop yang pertama tadi, tidak semua orang yang sok suci, sok agamawan itu akan masuk ke dalam kerajaan sorga, kecuali atau melainkan mereka yang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus siap iman. Yang ketiga adalah apa yang sudah saya tekankan tadi, harus melakukan sebuah kehidupan yang penuh dengan makna pelayanan bagi orang-orang susah. Jadi Yesus mengidentifikasi dirinya bukan dengan simbol-simbol yang megah itu, bukan dengan gedung yang megah itu. Ketika murid-murid memuja-muja bait Allah, bait Tuhan yang sangat megah di Israel, di Yerusalem, Tuhan mengatakan akan kulululantahkan, tidak akan satu bata pun akan tergeletak di atas bata yang lain, rata. Jadi saudara-saudara, Yesus mengidentifikasikan diri dengan siapa? Dengan orang yang miskin. Jadi kalau mau berjumpa dengan Yesus, berjumpalah dengan orang miskin. Ya, makanya kalau ada orang miskin, ini cerita agak lucu ya. Ada seorang kawan pengacara, dia kemudian menyambut kawannya dari Papua. Setelah itu mereka ke kafe di suatu kawasan, mereka makan. Ketika mereka makan, ada seorang pengamen cilik datang. Dia kemudian nyanyi-nyanyi, si Papua ini, orang Papua ini mengatakan, pergi sana, mengganggu. Lalu kemudian anak itu pergi. Si kawan yang pengacara tadi ini, yang menyambut kawannya Papua itu, kemudian berkata begini kepada orang Papua itu, kawan, kalau misalnya itu yang datang anak yang datang itu adalah Tuhan Yesus, bagaimana? Wah, langsung dia kemudian sadar, dia panggil, dek sini dek. Dia keluarkan segopok uang, langsung dia kasih. Itu anak terheran-heran, tadi saya diusir, kini saya dikasih uang banyak. Jadi saudara-saudara, itu menggambarkan kalau misalnya ya orang-orang miskin itu merupakan personifikasi, ya Yesus mengidentikan dirinya dengan orang miskin,
betapa seringkali kita abai kepada Yesus, bukan? Memang ada yang mengatakan begini, kan tidak semua orang miskin itu betul-betul miskin, Pak. Mereka kadang-kadang melakukan penipuan, kebohongan, seolah-olah mereka miskin supaya kita iba lalu memberikan uang kita. Padahal itu hanya kamuflase, hanya penipuan. Memang ada beberapa begitu, tetapi bagi saya, apapun yang kita lihat, kalau memang kita ingin bantu, bantulah mereka. Sebab Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang miskin, saudara-saudara. Ada banyak orang miskin di dunia ini, di sekitar kita, dan harus kita bantu. Ya, saudara-saudara, seingat saya, ada satu lembaga internasional bernama Agape, yang merupakan singkatan dari Alternative Globalization Addressing People and Art. Itu adalah satu lembaga yang melakukan studi global ya di Dewan Gereja-Gereja sedunia. Concernnya adalah kepada aspek-aspek atau sikap-sikap yang bisa merusakkan kehidupan bersama. Istilah mereka adalah hal-hal yang bisa membusukkan kehidupan kemanusiaan. Dan karena itu mereka merumuskan langkah-langkah untuk melakukan hal-hal penting dalam kaitan dengan kemanusiaan. Di antaranya mereka punya visi adalah keadilan. Dan visi keadilan mereka berakar pada nasihat dan seruan Yesus. Salah satu bagian Alkitab yang mereka jadikan dasar adalah Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Dalam uraian yang mereka bagikan atau yang mereka kembangkan, hidup ini menjadi rusak karena ketamakan. Nah, di dalam Alkitab Yesus itu mengecam orang-orang tamak. Kemudian hidup ini menjadi tidak adil karena kita egois. Salah satu yang mereka ulas tadi adalah perikop kita hari ini, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Begitu pentingnya mengenai keadilan sehingga lembaga tadi terus bergerak, ya terus memikirkan bagaimana caranya supaya kehidupan kita mengalami kewajaran. Supaya orang-orang yang termarginalkan lalu kemudian diangkat. Orang-orang yang mengalami kemiskinan baik karena nasib maupun karena struktur, yaitu yang disebut kemiskinan struktural, bisa dibebaskan, bisa diangkat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya sendiri berpikir mengawali tahun ini kita harus memberikan, ya, kita harus memberikan suatu dimensi iman yang paling pokok adalah perjuangan kita harus mengarah kepada keadilan. Ya, Yesus adalah Allah yang menghiraukan. Dia peduli kepada kita. Jadi jangan cari lagi Tuhan Yesus pada aspek-aspek yang sekunder. Carilah Yesus pada bagian yang paling pokok. Salah satunya adalah dalam perspektif perikop tadi. Yesus mengidentifikasikan dirinya pada orang-orang miskin. Saudara-saudara, saya akan ulas sedikit di bagian akhir ini. Ada ayat yang mengatakan, selama masih ada kesempatan berbuat baiklah kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan seiman. Dulu saya berpikir ini ayat-ayat egois. Ya kalau berbuat baik aja lah kepada semua orang. Mengapa harus mengatakan terutama kepada kawan-kawan seiman? Ternyata setelah saya telaah, itu bukan ayat yang egois. Itu ayat yang penuh nilai edukatif supaya kekristenan kita, kalau melakukan yang baik, jangan orang jauh kita bantu, orang dekat kita abaikan. Orang-orang miskin itu barangkali ada di sekitar kita. Tetapi ada penjelasan tambahan begini, supaya tetap konsentrasi kepada saudara-saudara seiman. Karena apa? Orang-orang seiman itu kadang-kadang menyebalkan. Ya, kita kalau melayani ya, kita yang sering melayani di gereja kan harus mengakui ya, kadang-kadang ada orang-orang ini dibantu tapi kelakuannya kok kayak tidak menghargai. Kalau perlu ini orang dibuang. Jangan, Tuhan mengatakan tidak boleh menyebalkan dia atau kemudian menjengkelkan dia. Pada waktunya dia harus dibantu, dia harus dibantu. Ini makna terutama kepada kawan-kawan yang seiman. Jangan lupakan mereka.
sebab mereka harus diangkat, mereka harus ditolong. Jadi perkembangan kita ke depan adalah perkembangan kesaksian, pelayanan, dan terutama bagaimana kita melakukan hal-hal penting, yaitu membebaskan orang-orang miskin dari kondisinya melalui cara Yesus, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan benar dan baik, termasuk menolong orang-orang susah, karena ternyata Yesus ada di tengah-tengah mereka. Semoga tahun ini akan menjadi tahun pemulihan, tahun anugerah, tetapi sekaligus menjadi tahun kebangkitan dari iman kita dalam rangka merespon karunia waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.